sudah rutinnya materi kita ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ada rukun Islam, ya. Rukun Islam yang mana kita pakai rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama adalah syahadat, menunjukkan keutamaan syahadat ini, bahwa syahadat ini merupakan prioritas yang pertama dan utama, ya, bahkan lebih utama daripada sholat, sehingga disebutkan nomor 1 di dalam rukun Islam. Jemaah hadirin rahimakumullah, tentunya kita ketahui bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mana di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut bisa memasukkan dia ke surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sudah besar keutamaan la ilaha illallah ini, sehingga wajib dari kita kaum muslimin mengetahui apa makna dari la ilaha illallah, apa arti dari la ilaha illallah, apa konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, apa rukun-rukun la ilaha illallah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memahami la ilaha illallah, para sahabat memahami la ilaha illallah, bahkan orang-orang musyrik waktu zaman Nabi memahami la ilaha illallah ini, ya. Mungkin kita akan fokuskan ke la ilaha illallah yang pertama dahulu, ya. Karena pembahasan kita ada 2, ya. Dan pembahasan la ilaha illallah ini juga pembahasan sangat panjang, banyak, ya. Pembahasan yang pertama adalah arti dari la ilaha illallah. Apa arti dari la ilaha illallah? Biasanya apa arti dari la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita akan bahas, ya, sambil kita belajar bahasa Arab, ya. Karena kita tidak akan bisa memahami bahasa Arab kecuali dengan bahasa Arab. Kita memahami bahasanya, baik dari la ilaha illallah secara khususnya ataupun Al-Quran dan hadis secara umumnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui makna dari la ilaha illallah, mari kita bahas tentang la ilaha illallah ini. Kita artikan satu persatu. La, apa la artinya? Tidak atau tidak ada, sahih. Ilah, apa artinya ilah? Tuhan. Ilah, kecuali Allah, yaitu Allah. Berarti benar dong, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab ini, bahwa kata Tuhan dalam bahasa kita, di dalam bahasa Arab ini itu bukan hanya ilah saja. Ilah artinya Tuhan. Selain ilah apa lagi? Apa lagi? Kan kita suka mendengar ya Rabbi, ya enggak? Apa ya Rabbi? Wahai Tuhan. Di dalam bahasa Arab itu ada apa lagi Tuhan? Rabb. Sekarang sekarang kita harus mengetahui mal farq baina al-ilah wa war-rabb. Mal farq baina al-ilah wal rabb. Apa perbedaan antara al-ilah dan ar-rabb sehingga kita bisa memahami la ilaha illallah dan sebenarnya. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia mungkin bisa la ilaha illallah, bisa la rabba illallah. Akan tetapi kata ilah dan rabb ini walaupun sama artinya, ada sisi-sisi perbedaan yang harus kita ketahui. Ya. Kalau Rabb itu apa artinya? Rabb itu Tuhan. Sahih. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa Rabb ini? Rabb ini yaitu yang menciptakan. Yang apa? Yang mengatur. Yang apa? Yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu adalah Rabb.
Jadi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang mengatur alam semesta ini dan seterusnya, itu adalah Rabb. Itu adalah Rabb. Ya, jadi Tuhan, iya benar. Akan tapi lebih spesifiknya apa? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menguasai dan seterusnya. Itu adalah Rabb. Ya. Kalau ilah apa? Kalau ilah Tuhan yang apa berarti? Kalau ilah adalah Tuhan yang disembah. Perhatikan. Kalau ilah adalah Tuhan yang disembah. Al-ilah huwa al-ma'bud. Ilah maknanya adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Pokoknya segala sesuatu yang disembah dalam bahasa Arab namanya ilah. Jamannya alihah. Ya. Kita menyembah Allah, Allah adalah ilah. Karena Allah disembah. Orang-orang musyrik waktu zaman Nabi, mereka menyembah sembahan selain Allah. Itu juga disebut ilah. Jamannya adalah alihah. Ya. Jadi mereka orang-orang musyrik juga sama, menyembah ilah. Ya. Akan tapi apa? Al-aliha min dunillahi azza wa jalla, yaitu sembahan-sembahan selain Allah. Gimana? Sudah kita pahami bahwa ilah maknanya apa tadi? Sesuatu yang disembah. Setiap sesuatu yang disembah dalam bahasa Arab adalah ilah. Kita menyembah Allah, maka Allah adalah ilah. Orang musyrik zaman Nabi, mereka menyembah selain Allah, maka sembahan-sembahan tersebut juga adalah namanya ilah. Kalau ada, maaf ya, secara kasar ini, kalau ada misalkan orang menyembah sendal jepit saja, maka sendal jepit juga namanya ilah. Paham ya di sini ya? Jadi dari sini kita ketahui bahwa ilah itu banyak, ya enggak? Ilah itu banyak, yang disembah itu banyak. Paham ya? Jadi ilah ini banyak, sesuatu yang disembah itu banyak. Sekarang kita kembali ke makna la ilaha illallah. La tadi tidak. Ilah apa tadi? Sesembahan, sesuatu yang disembah. Ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Benar apa salah ini? Benar apa salah? Benar. Kalau misalnya ada orang musyrik di zaman Nabi, mereka menyembah patung, ya kan? Kan tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti dia juga menyembah Allah. Paham di sini? Konsekuensi paham di sini? Kan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kita menyembah Allah, iya, benar, sahih. Kalau ada orang musyrik zaman Nabi, mereka menyembah selain Allah, berarti apa? Apakah itu Allah juga? Kan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apakah yang disembah oleh mereka Allah? Hah? Apakah yang disembah oleh orang-orang musyrik zaman Nabi itu adalah Allah? Berarti la ilaha illallah ini maknanya adalah ada kalimat mahdzufah, ada kalimat yang tersembunyi dan dipahami bukan hanya oleh kita, dipahami oleh Nabi, dipahami oleh sahabat, dan juga dipahami oleh orang-orang musyrik waktu zaman Nabi. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi tersebut bahasa Arab masih fasih, masih belum ada lahan, belum ada kesalahan, sehingga yang memahami bahasa Arab ini Nabi, para sahabat, bahkan orang-orang musyrik waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari la ilaha illallah? Apa kalimat mahdzufah di sini? Yaitu la ilaha haq illallah. Itu ada haknya. Atau biasanya para ulama menjelaskan dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa maksudnya? Ada kalimat berhaknya. Apa maksudnya? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Yang berhak disembah adalah Allah. Yang disembah banyak nggak tadi? Yang disembah banyak nggak tadi? Banyak. Akan tetapi yang berhak disembah adalah Allah. Paham di sini ya? Nah, jadi makna yang benar terhadap la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena sesembahan itu banyak, sedangkan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan makna ini adalah apa? Dzalika bi annallaha huwal haq
wa annama yad'una min dunihi wal batil. Dikarenakan Allah lah Tuhan yang hak, dikarenakan Allah lah sesembahan yang hak, dan apa yang mereka seru, apa yang mereka pinta, apa yang mereka doa kepada selain Allah, itu adalah sembahan-sembahan yang batil. Paham ya di sini ya? Berarti di dalam ayat Al-Quran yang tadi disebutkan bahwa sesembahan itu ada dua. Ada al-ilahul haq, yaitu ada sembahan yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada sesembahan yang batil. Apa sembahan yang batil? Segala yang disembah selain Allah. Ya, sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa al-ilah itu ada dua. Yang pertama al-ilahul haq, yaitu Allah, dan yang kedua yaitu al-alihah al-batilah, atau mufradnya al-ilahul batil, yaitu sesembahan yang batil. Ya, yaitu segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lalu apa konsekuensi kita ketika mengucapkan la ilaha illallah? Apa konsekuensi kita ketika mengucapkan la ilaha illallah? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada dua. Yang pertama, tadi al-ilahul haq adalah Allah, ya enggak? Berarti kita tetapkan hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah, mengharuskan dan mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini konsekuensi yang pertama. Mengharuskan kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah, karena Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini yang pertama. Konsekuensi yang kedua apa? Konsekuensi yang kedua adalah tadi ada al-ilahul batilah, iya enggak? Yaitu apa? Kita harus mengingkari, menjauhi, membenci, ya, mengingkari sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ini konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena memiliki dua hal ini. Yang pertama mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua mengharuskan kita menjauhi, mengingkari, membenci, menjauhi sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Segala amal ibadah yang kita lakukan, kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tujuan karena Allah. Ya, zakat kita karena Allah. Puasa untuk Allah. Haji karena Allah, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kita tujukan hanya pada Allah. Maaf ya, haji bukan untuk dipanggil sebagai Pak Haji dan Bu Haji. Ya, harus kita tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita, para sahabat, tidak ada yang digelari dan haji. Bukan berarti ketika ada Pak Haji kita, maaf ya, bukan berarti kita tidak memakai Pak Haji. Tentu kita menghormati dan Pak Haji. Akan tetapi tujuan kita berhaji adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berpuasa, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi, mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka konsekuensi la ilaha illallah secara singkatnya adalah apa? Ikhlas. Mengikhlaskan segala macam ibadah, kalau dalam bahasa Arab ya, yaitu ikhlasul ibadah jami'i lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan segala macam ibadah ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Seperti inilah yang difahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus mendakwakan la ilaha illallah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami makna la ilaha illallah seperti ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah ketika itu, la ta'uzza manat hubal, dan juga sembahan-sembahan yang lainnya, agar mereka mengingkari, menjauhi sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Inilah merupakan dakwah pertama dan utama, merupakan prioritas dakwah ya para nabi dan para rasul, dan juga pengikut para nabi dan para rasul. Fokus dakwahnya adalah kepada at-tauhid. Ya. Jamaah hadirin masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Selanjutnya ya, apakah Nabi kita Muhammad SAW memahami la ilaha seperti ini? Saya ucapkan iya. Karena Nabi SAW terus menerus mendakwahkan apa? La ilallah, mengajak manusia agar beribadahnya pada Allah, dan membenci, mengingkari, menjauhi apa? Agar manusia menjauhi sesembahan yang disembah selain Allah. La ta'uzza man tubal, dan seterusnya. Selanjutnya para sahabat kita lihat. Ketika para sahabat kan kebanyakan dari sahabat tadinya orang musyrik, ya enggak? Kebanyakan para sahabat tadinya adalah orang musyrik, ya enggak? Menyembah berhala tadinya. Tidak semuanya. Seperti diantaranya Abu Bakar, ya. Akan tapi kebanyakan para sahabat tadinya orang musyrik seperti Umar, ya enggak? Dan yang lainnya, misalnya. Nah, para sahabat ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang orang-orang musyrik, apakah orang musyrik mereka memahami la ilaha illallah? Memahami enggak la ilaha illallah orang musyrik ini? Hah? Orang musyrik waktu zaman Nabi mereka memahami enggak mana la ilaha illallah? Tadi sudah saya sebutkan, memahami enggak? Yaitu memahami. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini adalah bahasa Arab, dan manusia-manusia waktu zaman Nabi mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Ketika disebutkan satu kata dalam bahasa Arab, mereka langsung faham. Termasuk orang musyrik. Ustaz, terus kenapa orang musyrik enggak masuk Islam kalau paham la ilaha illallah? Karena mereka paham la ilaha illallah, mereka paham konsekuensi la ilaha illallah, maka mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kan tadi konsekuensinya apa? Maksudnya mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi, mengingkari sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Mereka paham konsekuensi ini. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, mengisahkan keadaan mereka dalam Al-Qur'an, dan firman-Nya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka, ketika didakwahkan kepada mereka, wahai orang-orang musyrik, katakanlah la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Allah menjelaskan keadaan mereka dengan apa? Yastakbirun. Apa yastakbirun? Mereka sombong. Apa mereka sombong? Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Dari mana kita ketahui? Lihat lanjutannya. Allah menjelaskan, yastakbirun, mereka itu sombong. Wa yaqulun, lanjutannya, wa yaqulun, dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, mereka orang-orang musyrik mengatakan ketika mereka mengingkari la ilaha illallah, ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan yang kami sembah karena seorang penyair yang gila? Siapa penyair yang gila? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW disebut penyair yang gila oleh mereka. Di sini syahidnya apa? Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan yang kami sembah? Paham ya di sini ya? Berarti apa? Orang musyrik mereka memahami ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Harus meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka sembah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham
mana la ilaha illallah, maka karena mereka faham konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah. Ya. Lalu selanjutnya sebenarnya sudah kita bahas ya, dan sekarang saya pengen lebih mendetail tentang rukun la ilaha illallah. Sebenarnya secara maknanya sudah kita paham. Rukun la ilaha illallah ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua, ya. Tadi di pembahasan tadi sudah masuk sebenarnya. Kan tapi biar lebih jelas, yaitu rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu. Apa an-nafyu artinya? Menafikan atau meniadakan. Yang kedua adalah al-itsbat. Apa al-itsbat artinya? Menetapkan. Di dalam mengucapkan la ilaha illallah harus ada dua unsur ini, harus ada an-nafyu dan juga harus ada al-itsbat. Harus ada meniadakan dan juga harus ada menetapkan. Apa yang maksud dengan meniadakan? Meniadakan segala macam sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Meniadakan, mengingkari, membenci sembahan yang disembah selain Allah. Al-itsbat apa? Menetapkan itsbatul ibadah jami'ilillahi azza wa jalla, yaitu menetapkan segala macam ibadah ditujukan hanya untuk Allah. Paham di sini ya? Makanya tadi masuk dalamnya konsekuensi kita mengucapkan dari la ilaha illallah. Mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-itsbat. Dan mengharuskan yang kedua, kita mengingkari, menjauhi, membenci sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah waktu zaman Nabi, atau kita bertanya tentang orang musyrik nih ya, biar kita paham ya, karena kita tidak akan paham tauhid yang sebenarnya sampai kita memahami kesyirikan waktu zaman Nabi ya. Pertanyaan yang pertama, waktu zaman Nabi, orang-orang waktu zaman Nabi, mereka mengenal adanya Allah enggak? Waktu zaman Nabi mereka mengenal Allah enggak? Nah, dari mana kenalnya? Hah? Yang mematikan, yang menghidupkan, memberikan rezeki. Dalil yang paling gampang itu sebenarnya, bapaknya Nabi namanya siapa? Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Berarti apa? Waktu zaman Nabi itu apa? Orang-orang musyrik, bahkan pada zaman jahiliyah, ya enggak? Kan Abdullah ini hidup zaman jahiliyah, ya enggak? Orang-orang zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mengenal adanya Allah. Ya, orang-orang yang mengenal adanya Allah. Yang kedua, pertanyaan kedua, setelah mereka, kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal adanya Allah, apakah mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang beri rezeki mereka, dan seterusnya? Mereka yakini enggak seperti itu? Hah? Orang musyrik pada zaman Nabi, mereka meyakini hal ini enggak? Hah? Nah, ini sebagiannya bengong nih ya. Meyakini enggak orang musyrik pada zaman Nabi? Yang belakang Masya Allah ya. Ya, kita katakan iya, mereka sama dengan kita, sama-sama meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan, dan seterusnya. Mereka yakini ini. Maka Allah menjelaskan ya sebagian tentang mereka, yaitu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah. Bahkan di sini ada takkid, penguatan, penegasan. Sungguh benar-benar mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat yang lainnya, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keyakinan terhadap hal ini sama dengan kita. Kalau usah bisa sama, ya orang musyrik itu apa? Di antara mereka adalah orang-orang Quraisy. Yang disebutkan kufar Quraisy, ya enggak? Yang enggak masuk Islam. Quraisy itu siapa sih? Quraisy itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi wajar di antara mereka ada yang masih memiliki pemahaman ini, ya enggak? Mereka adalah keturunan seorang nabi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW keturunan dari Quraisy, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya mereka dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan? Karena masyarakat tahu bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi orang-orang Quraisy sebelum zamannya Islam, setelah zaman Islam mereka dimuliakan karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi, mereka menyembah Allah apa enggak? Orang-orang musyrik pada zaman Nabi, mereka menyembah Allah enggak? Hah? Menyembah Allah enggak? Nah, ini makin susah nih. Menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah enggak? Kenapa ana jelaskan orang-orang musyrik biar kita paham? Karena tidak akan mungkin kita memahami la ilaha illallah dan sebenarnya sampai kita memahami kesyirikan waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita mempelajari matematika, ya kan? Kita mempelajari, 2 tambah 2 4. Kita juga tahu, ya kan? 2 tambah 2 5 itu sama, ya enggak? Ya. Jadi yang benar bahwa orang-orang musyrik waktu zaman Nabi, mereka juga adalah orang-orang yang menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Kita jawab, iya. Kenapa mereka musyrik? Kenapa mereka bukan muslim? Hah? Kita muslim menyembah Allah, mereka musyrik menyembah Allah. Kenapa? Kenapa mereka tidak sebut muslim? Mereka sebut kafir. Kenapa? Padahal sama-sama menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Apa syirik ini? Yaitu mereka menyembah Allah, iya, dan juga mereka menyembah selain Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Karena mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang menyembah Allah sama dengan kita. Akan tapi perbedaannya apa? Kalau kita menyembah hanya kepada Allah, mereka orang musyrik pada zaman Nabi, mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena paham konsekuensinya mengharuskan mereka menyembahnya kepada Allah dan akan meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Bahkan Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang menyembah Allah. Bahkan mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan semuanya tersebut adalah apa? Agar mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Az-Zumar Allah menceritakan tentang mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami menyembah sembahan-sembahan yang mereka sembah, tidaklah kami menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, kecuali agar mereka tersebut mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Harus kita fahami, ya, harus kita ketahui apa itu makna la ilaha illallah, apa konsekuensi la ilaha illallah, sehingga kita bisa mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Ya.
Makanya ya, orang yang sholat itu nomor 2. Kenapa? Karena kalau orang sholatnya dengan syahadat, dengan la ilaha illallah, yaitu sholatnya ikhlas karena Allah, akan diterima, ya enggak? Akan tapi kalau orang sholat, sholatnya bukan karena Allah, diterima apa enggak? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan perkara yang asas, perkara yang pokok di dalam agama kita, bahkan di dalam agama para nabi dan para rasul. Ya. Lalu apa ya keutamaan dari la ilaha illallah ini? Keutamaan la ilaha illallah itu sangat banyak. Ya, keutamaan la ilaha illallah sangat banyak. Apa aja? Siapa yang tahu keutamaan la ilaha illallah? Apa? Tadi sudah sebutkan di awal apa? Masuk surga. Ya. Dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dalam riwayat yang lainnya, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia mengetahui makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bahkan tadi di akhir hayatnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Ya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Apalagi keutamaan la ilaha illallah selanjutnya? Apalagi? Bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan utamanya adalah apa? Untuk menegakkan la ilaha illallah. Ya. Tujuan utamanya adalah la ilaha illallah. Maka kalau kita memahami tadi makna la ilaha illallah, ada apa? Ada 2 rukun, an-nafyu dan al-itsbat, memiliki 2 konsekuensi. Mengharuskan kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Maka dalam Al-Qur'an banyak sekali kata-katanya, akan tapi bukan dengan lafaz la ilaha illallah. Ada dengan lafaz la ilaha illallah, ada dengan lafaz la ilaha illa ana, ada dengan lafaz iyyaka na'budu, ada dengan lafaz wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Banyak sekali lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang menunjukkan la ilaha illallah, akan tetapi apa? Beda maknanya. Beda lafaznya ya. Akan tetapi beda lafaznya, maknanya sama. Mengharuskan kita beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Saya contohkan ya dalam Al-Qur'an. Contoh ya, apa aja dalil-dalil yang menyuruh agar kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Yang pertama adalah ayat yang sering kita baca, minimal 17 kali kita membacanya dalam Al-Qur'an. Tadi apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita fokuskan ke iyyaka na'budu. Apa artinya iyyaka na'budu? Apa artinya iyyaka na'budu? Gimana artinya? Hanya kepadamu kami menyembah. Sahih, artinya sahih. Sekarang kita bahas secara bahasanya. Iyyaka na'budu itu asalnya adalah di dalam bahasa Arab, ka, dhamir ka itu di belakang, ya kan? Asalnya na'buduka. Ya, ada pelajaran bahasa Arab di sini? Ya. Jadi asalnya na'budu apa na'budu? Kami menyembah. Ka, engkau ya Allah. Paham ya di sini ya? Jadi asalnya na'buduka. Asalnya apa? Na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Kami menyembah engkau ya Allah. Lalu ka-nya dikedepankan. Jadi iyyaka, enggak bisa ka doang ya. Maka ditambahkan iyyaka baru na'budu. Ka-nya asalnya di belakang. Na'budu ka. Lalu dipindahkan di depan. Ya, kalau bahasa kita apa? Kalau na'buduka, kami menyembah kepadamu ya Allah. Kalau iyyaka na'budu berarti kepadamu kami menyembah ya Allah. Ya enggak? Dalam bahasa kita kan enggak ada perbedaan. Ya enggak? Kalau dalam bahasa Arab, ini asalnya na'buduka berubah menjadi iyyaka na'budu. Ini memiliki atau ada makna yang berbeda. Nah, ini dibahasnya di ilmu balaghah ya, ilmu bahasa. Ya. Yaitu apa? Secara bahasa Arab, kalau ada kata yang harusnya
di belakang. Kan harusnya na'buduka, kayaknya di belakang, ya enggak? Lalu dikedepankan iyyaka, ka dulu, baru na'budu. Maka ini memberi faedah hasr. Apa hasr? Yaitu pembatasan. Kalau tadi na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Kalau iyyaka na'budu, kami batasi sesembahan kami hanya kepada engkau ya Allah. Makanya artinya sangat cocok sekali. Yaitu apa? Hanya, ya enggak? Nah, berarti orang yang mengartikan Al-Quran ini adalah orang-orang yang paham bahasa Arab. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, ya enggak? Apa maksudnya hanya? Hanya kepada engkau lah kami menyembah ya Allah, tidak kepada selainmu, ya enggak? Paham ya di sini ya? Iyyaka na'budu sama dengan ucapan kita la ilaha illallah. Sama. Dan lafaz yang berbeda akan tapi maknanya sama, mengharuskan kita beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk adzan jam berapa? Lima 8 sebentar lagi ya. Nah, sekarang keutamaan yang lainnya dari la ilaha illallah. Apa keutamaan yang lainnya? Yaitu la ilaha illallah merupakan da'watul anbiya wal mursalin. La ilaha illallah merupakan dakwahnya para nabi dan para rasul. Tidaklah ada satu nabi pun, satu rasul pun kecuali dakwahnya sama, la ilaha illallah. Ya. Dakwahnya sama. Saat bukannya para nabi itu syariat berbeda, maka kita jawab iya, syariatnya berbeda. Paham ya di sini ya? Iya, syariatnya berbeda. Akan tapi la ilaha illallah sama. Iya, sama. Kita melakukan syariat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan syariat mereka yaitu karena Allah, ditujukan hanya kepada Allah, sama la ilaha illallahnya. Ya. Melakukan segala macam ibadah, kita melakukan segala macam ibadah yang kita lakukan, yang disyariatkan, kita tujukan kepada Allah. Begitu juga mereka, ketika melakukan segala macam ibadah yang disyariatkan kepada mereka, mereka tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Sama. Maka Allah sebenarnya berfirman, menceritakan, menjelaskan tentang dakwah para nabi dan para rasul itu sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum kamu wahai nabi. Ya apa? Kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi apa? Tidaklah kami mengutus mereka kecuali apa? Kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illa ana. Yaitu ana di sini Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'budun. Maka hendaklah oleh kalian sembahlah hanya aku saja. Paham sini ya? Di sini tidak ada yang diutus sebelum Rasulullah SAW kecuali dakwahnya sama, kecuali dakwahnya adalah la ilaha illa ana. Ana di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah para nabi, dakwah para rasul itu satu, itu sama, yaitu dakwahnya mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-anbiya ikhwatun la'allat. Para nabi itu bersaudara. Kalau kita lihat silsilah kenabian itu apa? Mereka itu bersilsilah. Seperti nabi kita, silsilahnya dari siapa? Dari Nabi Ismail. Nabi Isa dari Nabi siapa? Dari ya Nabi Ishak keturunannya, ya kan? Nah, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Para nabi mereka bersaudara. Nabi apa melanjutannya? Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka itu berbeda-beda. Ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid apa? Sedangkan agama mereka satu. Apa agama mereka satu? Yaitu la ilaha illallah. Mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan inilah dakwah para nabi dan para rasul yang tadi Anda sampaikan. Begitu juga yang terakhir, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus mendakwahkan la ilaha illallah ini. Ya. Terus menerus mendakwahkan la ilaha illallah ini. Ya. Kalau Anda sampaikan lama lagi. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal menjadi seorang dai di Yaman, ya, menjadi seorang dai, seorang ustadz di Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dan Mu'adz agar mendakwahkan yang pertama adalah kepada la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sebelum Mu'adz berangkat, Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sesungguhnya kamu akan mendatangi seorang kaum dari ahli kitab. Siapa? Yaitu orang-orang Nasrani. Ya. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, adalah syahadat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'uts rahmatil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan materi kita. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi kita, yang mana sudah kita bahas tentang poin pertama dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yaitu apa? Poin yang pertama tadi sudah kita bahas tentang la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Apa itu konsekuensi dari la ilaha illallah? Apa itu rukun la ilaha illallah? Bagaimana sikap yaitu Nabi, para sahabat dan juga orang-orang musyrik terhadap la ilaha illallah, sehingga kita bisa memahami makna la ilaha illallah dan sebenarnya. Bahkan terakhir tadi kita jelaskan bahwa dakwah para nabi dan para rasul, dakwah utamanya, fokus utama dan pertamanya adalah mendakwahkan manusia kepada la ilaha illallah. Sebelum kita lanjutkan, yaitu tadi sebenarnya keutamaan la ilaha illallah sangat banyak sekali, ya. Dan di akhir sebenarnya saya ingin jelaskan bahwa ada perkataan salah seorang ulama, yaitu Syekh Utsaimin, menjelaskan anna Allah a'ta lil bashar uqulan wa anzala 'alaihim kutuban wa arsala 'alaihim rusulan law kanatil ghayatu min khalqihim kal ghayati min khalqil bahaim la da'atil hikmatu min inzal kutub wa irsalir rusul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia akal, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul. Kalau saja hikmah diturunkannya hal tersebut, law kana al-ghayya min khalqihim, kalau saja tujuan diciptakan manusia tersebut seperti tujuan diciptakannya binatang, maka tidak ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Tidak ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Tujuan pertamanya, tujuan utamanya yaitu mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Dan singkatnya itu kepada la ilaha illallah. Lalu selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa syahadat kita bukan hanya tentang la ilaha illallah, akan tetapi ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah ini juga memiliki makna. Muhammad Rasulullah memiliki konsekuensi. Apa makna? Apa arti?
apa konsekuensi dari kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, yang mana kita ketahui bahwa Muhammad Rasulullah, kita bersaksi, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Nabi Muhammad utusan Allah, itu apa konsekuensinya? Ya, minimal ada 4. Minimal ada 4. Yang pertama konsekuensinya adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar sesuai dan akal kita ataupun tidak. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar sesuai dengan perasaan kita ataupun tidak. Inilah ahlu sunnah. Yang mana ahlu sunnah taqdimun naql alal aql, yaitu mengedepankan nukilan-nukilan, mengedepankan riwayat-riwayat, mengedepankan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas akalnya. Ya. Akal dipakai, iya, akan tapi untuk memahami. Pahamnya di sini ya. Yang menjadi sandaran kita adalah, yang menjadi sumber kita adalah apa? Qaul Allah dan juga qaul Rasul. Jadi akal itu harus tunduk pada qaul Allah dan qaul Rasul. Ya. Jadi yang pertama konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah apa? Membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Isra Mi'raj. Iya enggak? Ketika Isra Mi'raj tersebut, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat. Sebagian di antara sahabat tersebut apa? Ragu, benar apa enggak? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan logika, ya enggak? Bagaimana mungkin seseorang pada zaman tersebut sehari semalam datang ke mana? Dari Mekah ke Palestina, ya enggak? Ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu ke langit. Ya enggak? Bisa enggak sehari semalam? Enggak masuk akal zaman tersebut. Zaman sekarang juga sama, ya kan? Kalau mau berangkat kan harus pesan tiket dulu dan yang lainnya, ya enggak? Harus paspor dulu, ya kan? Enggak bisa ujuk-ujuk juga. Ya. Mungkin dari sini ke Palestina bisa, ya kan? Dari Palestina ke atas, Masjid Al-Aqsa ke atas enggak bisa, ya. Nah, itu enggak bisa masuk akal. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu apa? Membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Kalau itu adalah perkataan Rasulullah, maka kita wajib benarkan, karena ini merupakan konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh, ya kan, kita cerna dan akal kita. Bukannya karena apa? Karena akal kita belum mampu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan akal, ya enggak? Di luar akal dan yang lainnya. Akal kita belum mampu. Maka ini merupakan konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, yang mana di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa lanjutannya? In huwa illa wahyu yuha. Ya. Ini surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia, yaitu tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang wahyu, wahyu itu kalau kita bedah ada dua. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wahyu juga. Siapa yang mengatakan bahwa sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah adalah wahyu? Allah sendiri tadi. In huwa illa wahyu, ya enggak? Wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkannya adalah apa? Wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu berarti apa? Pasti benar. Pakai di sini ya. Nah, akan tapi perlu ana kasih apa? Kasih footnote ya. Perlu kasih apa istilahnya? Catatan. Apa catatannya? Yaitu jika perkataannya adalah sahih dari Rasulullah. Pahamnya di sini ya? Bukan semua hadis.
Ya, kalau hadisnya tersebut sahih, disandarkan kepada Rasulullah. Oleh siapa? Tentunya oleh para ulama yang kompeten di dalamnya, yaitu para ulama ahli hadis. Sudah menjelaskan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif, ya kan? Ada hadis-hadis yang muttafaq, yaitu hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, udah kita tinggal terima saja, ya enggak? Terkadang memang ada sebagian hadis-hadis yang khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama tentang kesahihan dan kedhaifannya. Dan juga ada hadis-hadis yang jelas-jelas para ulama sepakat tentang kedhaifannya, maka kita tinggalkan. Ya. Maka sikap kita, kalau itu adalah benar-benar perkataan Rasulullah, wajib kita ikuti, wajib kita benarkan. Sebagaimana Allah tadi berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Nabi mengatakan, la yakhruju min fami illal haq. Tidaklah keluar dari perkataanku kecuali apa? Hak, kebenaran. Ya. Ya, tidaklah keluar dari perkataanku kecuali kebenaran. Makanya kita kalau misalkan mendapatkan ada satu permasalahan nih, perbedaan pendapat dan yang lainnya, kalau itu adalah sabda Rasulullah, maka kita harus tunduk. Tidak boleh kita ingkari dengan akal kita, tidak boleh kita ingkari dengan perasaan kita dan yang lainnya. Paham ya di sini ya? Karena ini merupakan konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Saat bagaimana kalau ada beda pendapat? Ya, beda pendapat. Ya, khilaf. Kita kalau berbicara khilaf itu sebenarnya bukan ke sini. Ya, Anda contohkan aja ya khilaf, beda pendapat. Biasanya apa sih di kita beda pendapat itu? Yang suka ini, maaf ya agak keras, itu apa biasanya? Dalam masalah fikih. Hah? Salat tarawih? Enggak? Hah? Iya. Salat tarawih berapa? Di sini berapa rakaat? 23. Ada yang 11 enggak? Nah, berarti kan nih, ini khilaf di dalam lingkungan ahlu sunnah. Ya, maka bagaimana sikap kita? Kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada perselisihan dalam apapun juga, maka kembalikanlah kepada qala Allah dan qala Rasul. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang menjadi sandaran kita adalah qala Allah dan qala ar-Rasul, bukan perkataan yang 23 atau perkataan yang 11. Lalu bagaimana ini? Ada pendapat 23, ada pendapat 11. Oh, ternyata ya kan, yang 11 rakaat itu ada dalilnya. Ada enggak? Ada enggak dalilnya? Ada. Nabi SAW salat 11 rakaat dan hadisnya sahih. Oh, yang 23 rakaat juga ada hadisnya. Ada enggak hadisnya? Ada. Ya. Akan tapi khilaf di antara ulama. Ya, ulama yang mengatakan hadis sahih maka berpendapat dengan dalil ini. Tahun di sini ya. Ini adalah perbuatan sahabat, ya. Sahabat, ya. Ada yang sahih dari Nabi salatnya 11 rakaat, di dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Maka para ulama juga, ya, di antara mereka banyak yang berpendapat bahwa boleh lebih daripada 11 rakaat. Ada yang 23, ada yang 21, ada 36 dan seterusnya. Paham ya di sini ya? Nah, maka bagaimana kita memahaminya? Kita harus memahami bagaimana para ulama itu berbeda pendapat, mana dalilnya. Ketika kita kembali kepada dalilnya, maka walaupun berbeda pendapat, kita akan tenang, sama-sama memahami dalilnya. Paham ya di sini ya? Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kalau misalkan taunya hanya 11 rakaat dan ini 23 rakaat, udah seperti itu aja, nanti akan terjadi apa? Oh, ya kan? Saling berantem dan yang lainnya. Sedangkan ini adalah khilaf, perbedaan pendapat di dalam ruang lingkup ahlu sunnah. Ya, ketika berbeda pendapat seperti ini, maka kalau mau diskusi, silahkan diskusi secara ilmiah. Dalilnya mana? Dalil itulah yang menjadi yang menjadi penentu, ya, penentu kita. Ya, pahamnya di sini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi membenarkan,
Tasdiqu fima akhbar, membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan perkara-perkara yang telah lalu. Rasulullah SAW mengabarkan perkara-perkara sekarang. Rasulullah SAW mengabarkan perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara hari kiamat. Kalau itu semuanya adalah perkataan Rasulullah dan hadis sahih, maka wajib kita benarkan. Sesuai dengan akal kita ataupun enggak? Ya enggak? Mungkin zaman dulu orang kiamat mungkin enggak percaya, ya enggak? Kalau zaman sekarang alhamdulillah secara ilmiah juga bisa dibuktikan, ya enggak? Nah, ya. Nah. Kita lanjutkan, ya. Yang kedua, konsekuensinya adalah apa? Ta'atuhu fima amar. Wajib mentaati Rasulullah SAW terhadap apa yang diperintahkannya. Wajib mentaati Rasulullah. Jadi konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah mewajibkan kita, mengharuskan kita, konsekuensinya adalah apa? Mengharuskan kita mentaati Rasulullah SAW. Ya. Banyak dalil dalam Al-Quran wajibnya kita mentaati Rasulullah SAW. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Itu wajib bagi kalian taat pada Allah dan juga wajib bagi kalian taat pada Rasulullah. Jadi taat pada Rasulullah adalah hukumnya apa? Wajib. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri juga wajib selama tidak menyelisihi qala Allah dan qala Rasul. Taat kepada pemimpin adalah wajib selama tidak menyelisihi qala Allah dan qala Rasul. Ini jelas dalilnya. Ya. Maka dakwah kita tidak akan bertentangan dengan TNI dan Polri. Karena dakwah kita selalu mengajak kaum muslimin agar taat kepada pemerintah. Karena ini termasuk prinsip di dalam dakwah Ahlus Sunnah. Ya. Ta'atuhu fima amar, dan ketaatan kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah apa? Merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman apa? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan siapa yang mentaati Rasul, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, mengharuskan kita juga taat kepada Rasulullah. Ya. Bukti kita mengatakan atau bukti kita mengucapkan Muhammad Rasulullah harus mentaati perintah-perintah Rasulullah. Ya. Ya. Inilah konsekuensi kita apa? Konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, maksudnya kita meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak, ya. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dari Rasulullah maka ambillah. Lanjutannya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah pada kalian maka berhentilah, maka tinggalkanlah. Yaitu wajib bagi kalian meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan pada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Ya, inilah konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Yaitu apa saja larangan-larangan Rasulullah, maka apa? Sebagai bentuk konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah harus kita tinggalkan. Segala perintah yang Rasulullah SAW perintahkan, bagaimana? Mengharuskan kita mengikuti perintah-perintah Rasulullah tersebut, karena ini merupakan konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah.
Dan poin yang keempat adalah apa? Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah mengharuskan kita beribadah, yaitu beribadah kepada Allah mengikuti syariatnya Rasulullah. Bukan syariat Rasulullah. Ya. Syariat Nabi terdahulu juga apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya diterima hanyalah Nabi Muhammad SAW saja ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ya. Jadi konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah maksudnya apa? Salat kita sesuai enggak dengan salatnya Rasulullah? Ya, ketika kita berzakat sesuai enggak dengan zakatnya Rasulullah? Ya. Ketika kita puasa, puasanya sesuai enggak dengan puasanya Rasulullah? Ketika kita berhaji, ketika kita melakukan ibadah tersebut sesuai enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, yaitu kebenaran itu apa? Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bertentangan, walaupun berbeda dengan masyarakat yang ada. Ya. Kenapa kita mengikuti Rasulullah? Karena konsekuensi mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Ya. Makanya ya alhamdulillah di sini ada yang istilahnya berjenggot dan yang lainnya, ya kan? Mungkin di awal-awal orang-orang berjenggot ya seperti kita ketahui, ya enggak? Ada orang yang mencelanya, mencibirnya, bahkan saya ya. Saya kenal di tetangga saya itu ada apa? Karena berjenggot sampai dikeluarkan dari perusahaan, dari PT. Ya. Kenapa? Karena membela sunnah Rasulullah. Ya, karena membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa menyuruh kita untuk memanjangkan jenggot? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda apa? Konsekuensi kita mengucapkan Muhammad Rasulullah apa? Maksudnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Wallahu alam, saya berpendapat dengan pendapat yang wajib ini. Kenapa? Karena rata-rata Rasulullah SAW memerintahkan, ya, a'ful liha, perintah untuk memanjangkan jenggot, ya, perintah untuk memanjangkan jenggot. Jadi kalau misalnya secara kaidah ininya usul fikihnya bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah adalah wajib. Ya. Jadi secara singkatnya materi kita ini yaitu la ilaha illallah memberikan kita konsekuensi, mengharuskan kita apa? Mengikhlaskan ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Ya enggak? Tidak boleh kita beribadah pada selain Allah. Yaitu secara singkatnya ikhlas. Dan inti dari materi yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, mengharuskan kita mengikuti Rasulullah. Karena sebagai konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, yaitu bahasa Arabnya ittiba, mengikuti. Nah, dua hal ini, ikhlas dan ittiba. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dua hal ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yaitu sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau seseorang beribadah enggak ikhlas, enggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua mengikuti Rasulullah. Sebagai apa? Konsekuensi Muhammad Rasulullah. Makanya kalau ada seorang salat salat Isya 5 rakaat, walaupun 5 rakaat dengan sengaja, maka dia tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lebih banyak, iya, walaupun lebih banyak kalau sengaja tentunya. Bukan dengan lupa ya. Kalau sengaja salat 5 rakaat lebih banyak nih, ya kan? Lagi semangat nih. Walaupun lebih banyak. Ya. Karena tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari materi kita yaitu diterimanya amalan ibadah dengan dua hal ini. Yang pertama al-ikhlas sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah, dan yang kedua al-ittiba atau mutaba'ah sebagaimana konsekuensi kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Mungkin cukup sampai sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Ini 2 kali ya. Tadi saya kira cuma sampai Isya saja. Ada? Cukup? Ya, silakan.
Untuk masalah konsekuensi syahadat Rasul, misalkan meninggalkan salah satu atau melanggar dari larangan Rasul itu adalah suatu pembatal. Meninggalkan apa? Meninggalkan perintah Rasulullah apakah membatal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kita katakan tidak semua perintah Rasul itu wajib. Paham ya di sini ya? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Paham ya di sini ya? Kalau meninggalkan perkara-perkara yang asas pokok, misalkan meninggalkan, dia berkeyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini meninggalkan perkara yang pokok, ya enggak? Bisa menjadikan dia menjadi kafir. Paham sini ya? Kalau meninggalkan tadi seperti misalkan disuruh untuk apa oleh Nabi? Memanjangkan jenggot, ternyata mencukur jenggot. Kenapa ini mencukur jenggot? Oh, karena di perusahaan, di ini dan yang lainnya, ya kan, nggak enak sama tetangga dan yang lainnya, ya kan? Maka ini tidak dinamakan, ini cuma maksiat saja, maksiat saja, ya, dosa saja, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Pahamnya di sini ya? Karena dosa itu juga sama. Ketika meninggalkan perintah Rasulullah atau melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah, ini bertingkat-tingkat, ya enggak? Ada yang perkaranya haram, ada yang perkaranya makruh, ya enggak? Pahamnya di sini ya? Ada dosa besar, ada dosa kecil, bahkan sampai ada sebagian yang menjadikan seorang menjadi kafir. Maka harus diperinci seperti itu. Paham sini ya? Ada yang lainnya, silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.